Oke guys, sekarang kita coba bahas mengenai router. Jadi ini kita bahas mengenai router basic dulu ya. Oke, langsung aja guys, kita berangkat. Oke, ini gue udah install PT ya. Ini default installation PT, tapi gue bahas sedikit di bagian config-nya. Gue ubah itu supaya gue bisa masuk ke port 3000, terus gue bisa pakai TPS, sama ada alias. Terus udah sih, jadi nggak ngaruh sebenarnya, nggak gitu ngaruh sama apa namanya, eh, flow atau tutorialnya gitu. Jadi even lo dengan menggunakan default installation VT juga bisa. Oke, VT itu kalau kita baru install pertama kali dia punya banyak uh, apa namanya file-file default bawaannya gitu kan. Nah di ini udah gue tambahin sini. Ini udah gue tambahin bagian pages, folder page ini. Jadi ini gue bikin folder. Jadi kalau default ini nggak ada gitu ya. Jadi ini semua kita hapus guys. VT itu main file adalah main.jsx. Nah, ini kita hapus semuanya. Kita hapus ini, kita nggak usah pakai restrict. Tapi app-nya itu kita ambil dari pages/home. Pages home. Oke, ini kita belum install ya. Kita belum install ini. This is home page. This is main index page. Oke, app-nya kita ambil dari pages home. Ini kita hapus semuanya. Ini kita hapus. Oke, kenapa dia error? 404. Oke, ya. Dia udah masuk ke business homepage karena kita mulai dari home. Nah, ini kan kita nggak bisa nih guys, pindah-pindah ke misalnya tadi lawan apa? Home, index, gitu ya. Jadi kita nggak bisa begini guys. Kita punya lagi dashboard. Kita duplicate dashboard. Nah, ini dashboard. Nah, kita nggak bisa nih guys, pindah-pindah seperti itu guys. Kita nggak bisa. Jadi walaupun kita pindah ke URL untuk di dashboard, dia akan masuk ke homepage. Karena apa? Karena belum ada routernya guys. Jadi router itu fungsinya untuk routing, rute, ya kan? Merutekan request URL guys. Nah, kita install dulu guys. Jadi untuk supaya dia bisa, supaya si aplikasi dari Ria kita ini bisa capable untuk proses routing, kita mesti install package namanya React Router guys. React Router. Oke, kita pakai versi paling baru guys, versi 6. Versi 6, kita langsung masuk ke mana ini? Sampel tutorial setup npm i. Nah, kita install ini guys. Stop dulu ya, npm i. Oke, setelah kita install npm i, kita masuk sini guys. Nah, ini kita punya pages, kita punya aset, kita bikin folder baru namanya service provider guys. Service provider. Di sini kita bikin router. Nah, di routernya guys, kita ekspor yang bagian routernya. Nah, ini kita ekspor guys. Ini kita ekspor. Ini kita ekspor. Semua kita ekspor guys. Ini semua kita ekspor, tapi kita mau ekspor dia dong guys. Dia ini adalah mana? Function router return it gitu ya. Kemudian sini kita ekspor default.
kita export default, kita nggak butuh recruiter DOM-nya, export default function. Oke. Nah sekarang di bagian main ini guys, ini kita ganti, kita ambil dari service provider. Nah, kita langsung ini guys. Ini apa ya tadi aliasnya? Oke, ini kayak belum jalan guys. Kita manual dulu guys. Kita panggil router guys. Sekarang komponen jadi router guys. Oke, kita start lagi. Index.js. Nah ini nggak ada guys. Oke, not found. We can provide battery X. Oke, jadi dashboard ini nggak ada. Nah ini masih default 404-nya. Nah cuman sekarang kita balik ke sini. Nah sehingga kalau kita bikin page baru dashboard, nah, di sini kita masukin guys. Kita import page dashboard ya guys. Import page. Ada yang belum nih guys. Bentar ya guys ya. Ada yang belum guys. Ada yang kelewatan nih guys. Kita mesti copy ini ya guys. JSON config ya guys. Oke, kita copy JSON config-nya sehingga kita di sini bisa kok nggak keluar JSON gue ya. Oke, kita skip dulu. Berarti kita masuk ke pages / dashboard. Ini untuk komponen dashboard. Kebanyakan. Habis itu kita punya halaman home, habis itu kita punya halaman indeksnya. Ini kan main page. Oke, sebenarnya ini nggak praktis nih guys, nggak praktikal kita ada indeks ini guys. Oke, jadi kita punya home dan kita punya dashboard. Nah ini dashboardnya kita bisa masukin ini guys. Dashboardnya kita bisa masukin ini, home-nya kita bisa masukin guys. Sehingga kalau kita masukin dashboard, nah yang masuk ke dashboard page guys. Kalau kita masukin ke halaman home, nah this is home page. Nah halaman mainnya kita bisa bikin sini namanya page. Kita bisa bikin mana sih? Kita bisa bikin namanya landing guys. This is landing page, ya kan? Oke, ini skip dulu. Oke, terus dashboard home, footer. Ini kita ambil tadi belum landing ya, landing. Jadi kalau misalkan komponen area komponen itu biasakan dia depannya gede guys. Oke, udah jalan guys routernya. Ini adalah router yang basic. Sama basic kita begini guys, 404 404.tsx. Kita bisa bilang dia 404. Oke, nah gimana cara dia menghandle 404? Itu juga agak lupa ya. Oke, mana nih? Kita
Mana guys? Set, mana routernya? Oh, kita bisa bikin seperti ini guys. Road pet bintang guys. Ini kita masukin 404. Page 404. Nah, jadi kalau misalkan kita panggil sebuah sebuah pet yang nggak ada, jadi dia kayak semacam error handling ya guys. Nah, nanti ini kita bisa style nih guys, ini guys. Misalnya kita mau bikin dia center ya kan, style display flex, width-nya 100 pw, height-nya 100 va, align item, enter guys, justify content. Jadi kita bisa bikin satu guys. Nah, kira-kira gitu guys. Jadi kita sedikit recap ya. Jadi di main functionnya kita tinggal panggil komponen router. Di komponen routernya kita define pet yang mau kita pakai. Nah, dari sini kita pakai router provider, sebenarnya router. Nah, tapi ini basic guys. Jadi yang sekarang gue demoin ini adalah, lu bayangin kalau misalkan lu punya ada 50 page ya kan, ini lu bakal muak guys ngedefine satu-satu. Gimana ketika ada changes, lu cari lagi page-nya routing yang mana, itu bakal capek. Nah, di tutorial berikutnya gue akan share mengenai bagaimana kita menggunakan React Auto Routing guys. Oke, sekian videonya, thank you.